lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari yang luar biasa ini saya kedatangan tamu. Mumpung datang sekaligus saya mau bincang-bincang dengan beliau. Panggilannya Pak Maskur. Kebetulan beliau tinggalnya dekat rumah saya. Jadi dia baru tahu ternyata dekat dari rumah saya. Nah, Pak Maskur ini adalah seorang pengusaha di bidang tambak udang. Nah, kesini kita akan belajar ya. Sekaligus apa lagi? Kayu. Nah, ini dia. Dia tinggal di Jogja. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jogja, silahkan bisa silaturahmi dengan beliau. Nah, kita akan mau tanya-tanya nih. Kebetulan dia juga, alhamdulillah hari ini salah satu anggota PPMI juga dan membeli buku Solusi Lunas Hutang. Karena beliau juga ingin sama-sama bertemu, terus belajar, berkembang, dan bisa mengamalkan ilmu, uangnya, rezekinya, waktunya untuk umat dan agama. Pak, saya ingin bertanya untuk Pak Maskur. Umurnya sekarang berapa sih, Pak? Kurang lebih 40. 40? Loh, 40. Coba bayangkan sini. Aku 40, dia 40 ya. Bedanya di mana? Kumis gitu ya. Berarti saya umur kayak 17 tahun gitu ya. Baik, Pak Maskur. Ini saya mau bertanya, kira-kira yang duluan usaha kayu atau tambak udangnya? Kayu. Iya. Dari tahun berapa itu, Pak? 99. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dari tahun 99 dia sudah berusaha usaha kayu. Itu umur berapa berarti? Ya, saya masih kuliah. Enggak. 99 itu ya 20 tahun yang habis sekolah. 20 tahun yang lalu berarti. Iya, Wah, iya luar biasa. Sama 99 juga saya usaha, bedanya saya sambil kuliah gitu. Iya. Makanya punya rada kacau. Jadi maksudnya gini, dosen yang ngomong apa, otak saya bicara nenek gue biar closing dan sebagainya gitu ya. Ternyata senasib gitu ya. Iya. Itu baik. Pak Maskur, dari umur sekian sudah mulai berbisnis kayu. Apakah sebelum berbisnis kayu ada usaha yang sebelumnya? Kan nggak mungkin ujung orang langsung kayu gitu. Sebelumnya ada nggak usaha sebelum ketemu? Tidak, saya sebelumnya saya ketemu sama teman. Teman itu mengajak saya bekerja di Kalimantan Timur. Ternyata sedikit-sedikit saya belajar dari teman itu, terus akhirnya saya mandiri. Akhirnya yaitu sampai sekarang saya masih menggeluti bidang kayu. Oke. Boleh nanya nggak? Omset sampai berapa kurang lebih? Lagi jaya-jayanya deh, gak usah nanya sekarang. Ya, sampai pengiriman pernah sampai 3M. 3M? Satu bulan, Pak? Ya, 1 bulan. Untungnya berapa, Pak? Ya. Berapa persen gitu aja deh? Ya, insya Allah untungnya pernah sampai 900 juta. Berarti 30%-nya sahabat semua. Wih, wajah miliarder Bapak Ibu semua ya. Luar biasa ya. Nah, ini kan proses yang cukup panjang dari tahun 99 sampai hari ini menjadi eksis loh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, kalau Anda ingin disebut orang sukses, itu tergantung 5 tahun pertama Anda berhasil nggak dalam bisnis. Kalau Anda mungkin sudah collab, sudah meninggal, innalillahi, nggak lanjutkan bisnis, berarti Anda belum jadi pengusaha. Punya usaha itu, kalau Anda di 5 tahun pertama Anda bisa eksis dan berhasil dan masih istiqomah dalam bisnisnya. Pak, saya boleh bertanya, kira-kira menurut Bapak, apa sih rahasia sukses sehingga Bapak hari ini masih beristiqomah di bisnis perkayuan? Apa yang membedakan kira-kira dengan pengusaha Bapak dan pengusaha yang lainnya di bidang perkayuan? Alhamdulillah, saya sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, nah ini Bapak Ibu semua. Sampai detik ini. Nggak boleh telat Bapak Ibu semua. Makanya Anda bersyukur di Riyadho yang tadinya sering telat. Nah itu ini rahasia suksesnya, catat, sholat tepat waktu. Ya. Apalagi Pak? Keluarkan semua rahasianya biar kawan yang lihat jadi miliarder semua. Saya habis sholat subuh itu saya istiqomah membaca basmalah 786 kali. Wah, luar biasa. Saya istighfar 1000 kali. Habis itu saya istirahat nanti jam-jam 10 saya sholat duha. Setelah sholat duha
4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu saya istighfar, saya sholat hajat lagi. Habis sholat 2 saya sholat hajat, terus saya baca basmalah. Setelah saya baca basmalah, ya sudah saya melanjutkan sholat duhur. Tapi 1 bulan sekali saya pasti menyantuni anak yatim piatu, kurang lebih 40 orang. Oh, nah itu rahasia suksesnya Bapak Ibu semua. Jadi salah satunya sholat, sedekah, dan amalan-amalannya dikerjakan. Tapi Bapak Ibu semua belum lengkap kalau disebut orang sukses. Namanya sukses itu kan suka proses, nggak lempeng terus. Nah kan suatu saat ini video ini biar jadi ilmu, inspirasi untuk Anda yang lihat gitu loh. Nah saya nanya nih Pak, kan nggak mungkin dong bisnis itu naik terus. Pernah nggak mengalami kebangkrutan ketipu mungkin apa gitu ya, yang membuat Bapak bisa fight gitu, bisa fight dan mau bangkit dan bisa berhasil gitu melewati masa krisis itu. Karena ingat sahabat semua, tolong dicatat di dalam bawah sadar Anda, masalah itu menguatkanmu. Masalah itulah cara Allah mengenalkan ilmu ikhlas padamu. Masalah itu Allah memenangkan derajatmu. Dan ingat, masalah itu juga, ujian itu juga yang membuat Anda bisa masuk surga. Nanti ayatnya bisa dilihat di surat Al-Baqarah 214. Di situ Allah berfirman, Bismillah. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang terdahulu sebelum kamu? 1. Ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai macam cobaan, hingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah Bapak Ibu semua, kembali kepada Anda. Yuk dari sekarang, mari kita belajar terus dengan orang sukses ya, dan hadapi semua ujian-ujian itu yang membuat Anda menjadi orang yang kuat, mau diangkat derajatnya, mau dianjak jadi seorang miliarder sukses yang layak. Jadi ada namanya pemantasan gitu. Jadi kalau Anda mau dikasih 1 miliar sebulan, ya nikmati dulu ujiannya gitu. Dari ujian yang penghasilan 10 juta, 100, 500 sampai 1 miliar. Nah kalau udah dikasih, Anda pantas, Anda dikasih layak rezeki yang lebih. Nah ini mau pingin naik derajat, konsul sambil mewek, kirim ikon mewek, ngomongnya negatif lah, itu belum pantas dinaikkan derajatnya, belum pantas juga dilunasi hutangnya ya. Oke Pak, mungkin tahun berapa, kisahnya kayak apa, dulu pernah mungkin ketipu, bangkrut atau apapun, dan Bapak bisa bangkit lagi, dan apa ya faktor yang membuat Bapak bisa bangkit? Silakan Pak. Faktor yang biasanya saya tapi tidak terpuruk, kadang-kadang ada ketipu. Terus pernah sampai ketipu berapa Pak? Sering ketipu. Sering itu juga. Biasanya kalau saya sering ketipu, daya saya bersedekahnya seharusnya 1 bulan itu biasanya saya terlambat. Seharusnya saya harus menyantuni anak yatim tepat waktu, saya undur. Wah, nah ini nyata, kisahnya. Nah, kisahnya. Pelajaran untuk Anda. Makanya tadi kenapa saya bilang, yuk belajar sedekah 2 hari. Itu sangat manfaatnya luar biasa. Karena apa? Reminder untuk selalu mengingatkan. Karena belum tentu besok juga kita masih hidup gitu. Ya jadi Bapak Ibu yang mungkin ada rezekinya ya per 2 hari ini mungkin Anda baru ada rezeki 100.000, ya udah keluarin aja 50.000 hari ini gitu loh. Jangan menunggu nanti bulan depan, minggu depan dan sebagainya. Karena ya kembali lagi, karena gak ada yang tahu, mungkin sedekah hari ini yang menjadi penolak bala. Nah ini Bapak sudah paham apa yang membuat dia ketipu, karena dia melalaikan haknya anak yatim, melalaikan sedekahnya, hingga mungkin balanya duluan daripada kebaikan, akhirnya ketemulah tukang tipu. Jadi mohon maaf yang lihat video ini yang pernah ketipu, bertobatlah, bersadarlah. Oh iya ya, karena saya sering melalaikan sedekah, mungkin karena penting bayar hutangnya dulu, bayar cicilan hutang dulu, bayar kebutuhan dulu dan sebagainya. Boleh, it's okay, silakan. Bukan untuk tidak dibayar, tapi juga harus kita sedekahkan pada Allah juga yang terbaik. Apalagi Pak, biar kita maksimal sharingnya. Saya itu sering ketipu kalau saya terlambat sedekah itu. Nah, setelah saya istiqomahkan sedekahnya tepat waktu, itu keajaibannya luar biasa. Panen udang 1 tambak itu saya pernah mendapatkan keuntungan hampir 240 juta 1 tambak. Itu kali beberapa tambak. Ya pernah saya coba, memang saya orangnya suka eksperimen, apa benar di dalam Al-Quran itu memang benar fakta keajaiban tentang sedekah, memang firman-Nya Allah terbukti atau tidak. Saya orangnya seperti itu, tetap menggali. Ternyata saya cobalah saya undur sedekahnya 2 bulan 3 bulan. Ternyata saya ditipu. Yang itu ternyata karyawan saya. Makanya banyak karyawan saya yang saya pecat. Tambaknya udangnya sendiri dicuri. Kadang-kadang saya kirim kain juga
banyak kayu yang akhir, kayu jelek kayak seperti itu. Setelah saya coba lagi, oh iya ya, saya coba sedekahnya saya rutinin, nggak ada lagi hasilnya bagus, karyawannya nurut-nurut, hasilnya ya luar biasa. Setelah itu saya coba lagi sedekahnya, memang saya sukanya eksperimen. Saya buktikan ternyata memang di dalam Quran itu hak, memang kenyataan bahwa firman-Nya Allah itu memang terbukti untuk manusia. Jadi satu pelajaran penting, tatkala pernah Bapak ketipu, langsung action bersedekah, langsung bertobat kepada Allah ya. Woi, luar biasa ya. Jadi sama dengan di Al-Quran, ada di surat At-Tolaq ayat 7. Jadi gini kalimatnya ya, nanti Bapak Ibu bisa buka di ayat At-Tolaq ayat 7. Bismillah. Dan orang-orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, itu orang kaya. Dan orang-orang yang terbatas rezekinya, itu orang miskin. Hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ngapain? Sedekah. Allah tidak akan membenahi seorang melainkan sesuai kadar kemampuannya. You bisa, gitu loh. Kenapa nggak bisa? Karena nanya ke otak, bukan nanya ke Allah. Di situ nanti Allah terakhir, tatkala kau bersedekah, bertakwa, Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu satu paket gitu. Sama dengan beliau sudah sukses. Karena sudah melewati ujian-ujian itu. Semua Bapak Ibu diuji, dan ujian itu sekali lagi yang menguatkan, yang membuat diangkat derajatnya. Res itu sama dengan resiko, res itu sama dengan rezeki. Semakin dia resikonya gede, rezekinya juga gede. 900 juta bro sebulan, keren kan gitu. Nah Pak, itu di bidang perkayuan gitu ya. Boleh saya tanya Pak, sekarang karyawan sampai berapa? Saya kalau karyawan dihitung kayu sama tambak, ya kurang lebih nggak banyak sih, 35 orang. Wow, luar biasa ya. Dan mudah-mudahan eksis ya Pak ya. Nah sekarang itu yang luar biasa. Nah nanti kapan-kapan Bapak Ibu semua, nanti saya ingin kunjungan darat, lihat perkayuannya gitu ya. Kita akan live juga, kita akan lihat juga ke tambaknya gitu ya. Kalau perlu mungkin nanti sambil menikmati kalau nggak puasa ya. Iya boleh. Bisa. Iya, ini promo yang luar biasa karena ini YouTube kita lama-kelamaan dilihat oleh ribuan orang gitu ya. Bahkan doa saya, vibrasi saya, semoga tahun depan ya bisa 25 juta subscriber ya. Baik Pak, sekarang beralih ke tambak. Tambak itu mulai usaha tahun berapa itu Pak? 2013. Gimana sih ide tercetus sampai mau jadi pengusaha tambak, gimana idenya dari mana? Saya punya teman, punya teman menawari tambak waktu itu 2013 di wilayah selatan masih belum ada tambak. Setelah itu masih 1, 2, 3 tambak. Setelah itu saya ditawarin cuma 1 tambak. Setelah itu saya sewa satu. Setelah itu ada perkembangan, lama-kelamaan berkembang. Ya itu tadi hasilnya. Setiap hasil pasti saya ekstrim untuk bersedekah. Seumpamanya hasil pertamanya 60 juta, saya pernah ekstrim sampai 40 juta saya sedekahkan. Yang 20 juta saya kantongi, yang 40 juta saya kasihkan yatim piatu, tukang becak di Jogja, terus musola masjid. Itu nyata itu, demi Tuhan itu. Nah itu nyata. Pernah juga tambaknya rugi. Nah, tambak rugi hampir 400 juta, itu rugi sudah nggak kembali itu, tapi masih dapat uang kerugian itu, kerugiannya malah saya sedekahkan itu. Nah, setelah itu siklus yang kedepannya malah untung lebih besar dari kerugian yang pertama itu. Ya, jadi kerugiannya itu buat bayar pakan sebenarnya nggak bisa gitu loh. Akhirnya daripada dibuat bayar pakan, saya sedekahkan aja. Nah itu sudah sudah benar-benar rugi itu. Lah kerugiannya itu buat bayar pakan dan lain-lain itu sudah nggak bisa. Dapat uang dari kerugian itu ya sudah saya sedekahkan. Sedekahkan biasanya saya yatim piatu, janda-janda yang sudah tua, tukang becak di daerah Tamsis dan sekitarnya Malioboro itu. Saya kasih, terus kadang-kadang saya pesan nasi kotak, saya kasih di Masjid Al-Firdaus untuk santrinya itu dan lain-lain itu. Saya jalan sendiri aja pakai mobil itu. Wah, itu nyata di saat rugi, coba kerugiannya itu. Nah, ini rahasia sukses Bapak Ibu semua yang Anda harus belajar dari sekarang. Jadi kalau rugi itu bukan malah pinjam modal ke bank, Alhamdulillah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah bersentuhan dengan bank.
Demi Allah itu sampai detik Wah, ini bisa ini yang perlu di-endorse Bapak Ibu ya. Demi Allah. Wah, luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu semua, beliau ini expert di bidang perundangan. Jadi teman-teman yang lagi tambak, ingin berkembang tambaknya, yuk belajar sama beliau. Nanti hubungi saya dulu ya. Kedua, kalau Anda lagi belajar bisnis kayu, biar penghasilan piye caranya 900 juta. Kalau tambak itu sampai berapa sekali panen untungnya, Pak? Tambak itu kalau seumpamanya panen, kita sering bersedekah itu. Saya kemarin 2 tambak itu untung 225 juta. Itu demi Allah baru 225 juta. 1 bulan setengah. Baru 1 bulan setengah yang kemarin. Itu 1 tambak. Yang 1 tambaknya lagi untung 180 juta. Itu tambak kedua. Iya, tambak yang kedua. Lah, tambak yang tidak saya sedekahi itu ada yang untung cuma 7 juta. 2 bulan. 2 bulan. Karena itu memang tidak saya sedekahi, tapi tambak-tambak yang setelah panen itu saya sedekahi, itu memang siklus yang kedepannya itu bagus terus. Ya. Bagus. Alhamdulillah Gitu. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu semua, salah satu yang bikin beliau sukses di bidang perkayuan, di bidang pertambakan, karena dia tidak meninggalkan spiritualnya. Dan itu yang disebut nih Bapak Ibu semua, namanya apa? Marketing langit. Jadi kenapa? Karena beliau ini menghadirkan yang maha kaya, Allah di dalam kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada masalah langsung evaluasi, jangan nyalahkan orang. Evaluasi diri tatkala kenapa ketipu, kenapa omset turun? Oh iya ya, sogokannya kurang gede, ngapain sedekah? Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di surat Al-Baqarah 245. Di situ Allah berfirman, Bismillah, barang siapa memberikan pinjaman Allah yang terbaik, maka Allah akan lipatkan ganti dengan banyak kepadanya, dilipat gandakan. Kenapa Bapak Ibu? Ada orang yang dikasih rezekinya itu mungkin diganti 10 kali lipat. Seperti di surat Al-An'am ayat 160. Di situ Allah berfirman, Bismillah, menjabil hasanati falahu asnam salihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah ganti 10 kali lipat. Bahkan di surat Al-Baqarah 261 diganti nggak tanggung-tanggung 700 kali lipat. Siapa yang diganti? Orang-orang yang yakin, orang-orang yang takwa, orang yang istiqomah bersedekah, yang selalu sholat tepat waktu. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini doa Anda belum dikabul, bukan Allah nggak sayang dengan Anda. Allah mau pingin kau mantas dulu gitu ya. Allah pingin kau menangis dulu, bertobat dulu. Asal kau minta 1 miliar sebulan dikasih kok. Jadi pertanyaan besarnya gini, Allah ini ada nggak sih? Ada. Allah kaya nggak? Kaya. Pengabul doa nggak? Pengabul doa. Rasulullah kaya nggak? Kaya. Pertanyaan Bapak Ibu, kaya nggak? Kalau belum kaya secara finansial, berarti Bapak Ibu jauh dari yang maha kaya gitu ya. Ya bahasanya kalau bahasa Anda terserah mengatakan cukup. Cukup itu Bapak Ibu yang penting ya dicukupkan hidupnya. Pas pingin umroh ada duitnya, pingin ngapain gitu ada duitnya. Termasuk pingin beli Alphard ada duitnya. Nah itu cash tapi jangan kredit ya gitu. Pak, terakhir. Adakah motivasi sukses untuk kawan-kawan? Bagaimana sih supaya banyak kawan-kawan yang melihat video ini terinspirasi mau jadi pengusaha apapun usahanya, dan mungkin ada pesan-pesan untuk pengusaha UKM termasuk pemula hingga bisa bangkit sukses seperti Bapak. Silakan Pak. Terima kasih untuk para saudara-saudara saya seiman semuslim. Kunci sukses satu, yang pertama jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Itu aja kunci. Kunci. Saya mulai dulu kunci yang saya terapkan itu. Meskipun yang penting subuh itu jangan sampai terlewatkan, jangan sampai subuhnya dikodok karena tidak ada udzur kan begitu. Kecuali kita ada udzur, kecapean, tidak ada yang bangunkan ya silakan. Terus sholat tepat waktu, meskipun kita berbisnis, kalau memang itu tidak berjamaah di masjid, tolong ditepat waktukan sendiri, harus tepat waktu. Yang kedua, jangan lewatkan sholat duha. Sholat duha itu memang luar biasa. Pembuka pintu rezeki dalam hati. Sholat duha itu memang luar biasa. Yang ketiga itu sedekah. Saya itu memang sedekahnya sok ekstrim. Kadang-kadang saya pas dapat uang gitu, dapat uang itu Ustaz. Ini nyata, saya bawa uang seumpamanya 40 juta gitu. Itu biasanya tak sedekahkan, saya sisakan 100.000. Itu pernah Ustaz, di dompet itu 39 juta lebih sekian itu saya sedekahkan dalam perjalanan saya pulang dari Kalimantan ke Surabaya. Itu sambil jalan itu Ustaz, sambil perjalanan itu saya sedekahkan. Pokoknya kebanyakan tukang beca, terus ada masjid yang lagi dibangun, saya mampir, tapi biasanya
saya tanya apa kebutuhannya, oh semen, ya udah cari toko semen, saya belikan semen cuma 100 sak atau berapa sak. Tapi kalau saya dalam perjalanan biasanya saya panggil semuanya takmir masjidnya, bendaharanya, terus tak saksikan semuanya, terus saya kasih uang seperti itu. Terus saya berjalan lagi sampai pulang ke Jogja. Lah di Jogja lagi kalau uangnya 39 itu masih tersisa, saya keliling di kota Jogja itu ya tukang beca, kadang tak kasih uang 100, 200 ribu, itu nyata itu Ustaz. Kadang tak berikan beras semuanya, terus saya ke masjid-masjid, semuanya masjid mesti tak sisain, tidak satu masjid itu. Wah. Tapi kadang-kadang ada yang memang masjid yang membutuhkan benar, tidak ada donatur atau dia cuma mengandalkan uang infak dari sholat Jumat, itu kadang-kadang seperti itu. Nah itu biasanya tak khususkan saya ikut membangun. Kadang-kadang tidak hanya di Jogja, kadang di daerah saya juga di Jawa Timur, kadang-kadang saya telepon ada musola, saya transfer di sana. Yang penting kadang-kadang sampai pernah saya tidak ambil uang di bank. Di rumah ada istri saya, ada anak saya, pas ada orang mau belanja apa, nggak ada uang, ini jangan di uang ini buat sedekah, jangan di apa namanya diganggu, ya ada oda-oda, ini belum saya sedekahkan. Padahal itu mau buat beli bahan-bahan makanan, itu saya melarang istri saya, ini pokoknya uang sedekah saya sedekahkan. Memang keajaibannya kita kadang-kadang dari usaha kita lancar ketemu. Tapi selalu dicukupin. Selalu. Nggak pernah kelaparan gitu. Nggak pernah. Saya sampai yakin. Banyak perkenalan saya dengan gubernur, saya kenal dengan gubernur, dengan bupati, wali kota di Indonesia banyak yang kenal dengan saya. Dengan seperti itu saya banyak manfaatnya. Yang penting satu, sholat duha, terus satu, kuncinya orang jatuh bangun biasanya saya melihat dari teman-teman saya berzina, main cewek dan minum, itu tidak boleh. Kadang-kadang teman saya ada sedekah, banyak sedekah, tapi dia masih berbuat maksiat, tapi usahanya tetap jatuh. Nah, itu saya perhatikan, teman saya ada juga yang suka sedekah, tapi dia suka mabuk, berzina, kadang-kadang dia ke diskotik dan yang saya lihat, tapi tetap jatuh, tidak bisa. Ya, karena tidak berkah. Iya, percuma. Tapi saya sampai detik ini mungkin insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberkahi. Amin. Kayu saya, terus saya punya punya tambak. Ya, sebenarnya saya mau membaca, saya juga punya SPBU. Alhamdulillah. Wah. SPBU sampai detik ini berjalan. Alhamdulillah sampai detik. Saya dengan mulai nol, orang tua saya nggak punya apa-apa. Memang saya merintis dari nol. Itu pun saya. Daerah mana itu SPBU-nya Pak? Di Cirebon saya. Oh, di Cirebon. Iya. Sudah jalan ya SPBU? Sudah, saya punya tahun 2008. Oh, 2008. Ya, ini karena rahasia sedekah. Kadang-kadang kalau saya sering ketipunya karena terlambat saya memberikan yatim piatu. Seharusnya 1 bulan saya kasih. Kadang-kadang ada keluarganya yang SMS, nggak saya perhatikan, 3 hari baru saya respon. Nah, itu kadang-kadang saya membuat bisnis saya ada masalah. Kadang-kadang kayu bersandar di Surabaya seharusnya lancar, ada aja yang masalah, yang katanya suratnya kurang lengkap, padahal suratnya lengkap, ada aja. Padahal dan Bapak jadi tahu, oh ini karena kurang sedekah, kan telat sedekah. Biasanya kalau ada orang tuanya anak-anak yatim itu kan kasih nomor telepon saya, nomor telepon pribadi saya. Pokoknya kalau ada apa-apa ya. Kadang-kadang saya terlalu cuek gitu loh. Lah dari cueknya itu saya jadi masalah di pekerjaan. Itu benar Ustaz. Seharusnya dia WA langsung saya balesin gitu. Dan saya transfer gitu ya. Lah sekarang ini saya praktekkan 2 tahun ke belakang ini, kalau ada WA langsung, nanti ada yang nganter ya. Oh iya, nanti ada yang nganter. Nah itu lancar, semuanya lancar. Dari tambak itu lancar bener. Terima kasih, ini cuma motivator, tapi ini kenyataan real, bahwa kenyataan hidup saya. Kalau semuanya ada karyawan yang menipu, itu pasti saya ada masalah. Bukan masalah dengan karyawan, dosa tapi dengan Allah. Iya, itu biasanya saya terlambat bersedekah. Akhirnya apa? Mungkin seharusnya hatinya karyawan itu patuh dan tunduk dengan saya, dia kayak blank seperti itu, akhirnya mengambil hutang saya, menjual solar, menjual bensin yang harusnya seperti itu. Jadi karyawan saya itu kalau saya hitung, yang orang kepercayaan saya itu semuanya orang kepercayaan saya itu 12 orang itu. Ada yang benar-benar uang saya titipkan ke rekeningnya untuk usaha tambah, itu malah dibuat rumah, tapi nggak pernah saya tuntut, nggak pernah. Saya tidak pernah menuntut tentang
untuk hukum, untuk apa, saya tidak pernah. Yang Intinya saya ikhlaskan. Ini itu penting Bapak Iya, Ibu benar, semua saya ya. ikhlaskan. Jadi kalau Bapak Ibu semua tadi ingin berkembang pesat luar biasa, kalau pernah ketipu, ikhlaskan. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggenggam masalah, masih merasa itu milik gue, itu duit gue, sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan keberkahan. Tolong dicamkan, diperhatikan itu. Ingat, diri Anda milik Allah, jiwa kita milik Allah, ruh kita milik Allah, dan kita mati akan kembali kepada Allah. Baca di surat Al-Baqarah 15 sampai 157. Dan apabila kau ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, beliau bagus bersikap. Jadi sikap seorang pengusaha, tatkala dia sampai duitnya malah dibelikan rumah gitu kan, untuk modal usaha kan, wah, lah kita baru ketipu. 5 juta, 10 juta, sakit hati, kurang ajar, itu duitku. Apalagi kalau kepepet kayak sekarang, wah gitu. Nah, selagi Anda masih ada setannya, selagi masih ada egonya, maka sampai kapanpun masalah Anda tidak akan terselesaikan. Kenapa? Karena Allah tutup pintu rezeki, tutup ampunan selagi kau benar-benar belum ketemu ilmu ikhlas. Ikhlaskanlah, apalagi di bulan puasa ini. Jadi Bapak Ibu semua, sedikit saya tambahkan, mumpung di bulan puasa, jika ada orang lain berhutang pada Anda, kata Allah ada di surat Al-Baqarah 280. Jika orang berhutang itu dalam kesulitan, berilah dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kau mengikhlaskan, mensedekahkan sebagian atau semuanya, itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Jadi, nah termasuk kalau Bapak Ibu semua hari ini mau ikhlaskan piutang orang lain, ya silahkan. Termasuk mungkin Anda pernah menyakiti orang dan sebagainya, minta maaflah, dan saling memaafkan itu lebih baik ya. Maka salah satu amalan Rasulullah sebelum tidur adalah saling memaafkan dan minta maaf, dan memaafkan orang yang mungkin bersalah, membuat Anda kecewa, dan maafkanlah mereka ya. Terus Bapak Ibu semua, ternyata ikhlas inilah yang membuat dia dikasih eksis. Jadi ingat, masalahmu yang menguatkanmu, masalahmu yang membuat Allah mengangkat derajat ke derajat yang lebih tinggi. Jadi pertanyaan kita kepada kita semua, Bapak Ibu semua, tatkala kau menjadi seorang miliarder, menjadi seorang pengusaha sukses, kira-kira Anda sudah layak dan pantas, Bu, untuk Allah angkat derajatnya. Kalau Allah bikin kehendak, bisa, besok bisa. Cuma dikasih ujian gini aja masih cengeng, masih belum ikhlas, masih sedekah seadanya, masih ragu. Nah, itu dulu dipantasin dulu. Kalau Anda bisa melewati ujian-ujian itu, maka Allah akan nanti saat kau pantas, Allah akan angkat derajatnya. Apalagi Bapak Ibu semua dimaksimalkan dengan tahajud. Ada lagi Pak, masukan untuk sahabat kita muslim. Ada tambahan mungkin? Kalau kepingin eksis, satu, pokoknya kalau punya utang seharusnya itu dibayarkan ke hutang. Ya boleh dibayarkan, tapi jangan semua ya. Kalau bisa langsung disedekahkan, nanti sebagian kecilnya dikasihkan ke cicilannya. Biasanya kalau cicilannya ke bank, silakan dicicil ke bank kewajibannya, tapi sebagian langsung disedekahkan. Karena ibaratnya orang ya, kalau kita mau memancing ikan gitu kan, nggak bisa ikan dikejar, harusnya dikasih umpan. Lah kalau umpannya besar, ikan itu dapatnya besar juga. Itu istilah pribadi saya seperti itu. Nah, ya itu tadi sama. Jadi tatkala Bapak Ibu semua suka bertanya, sedekah dulu apa bayar hutang dulu? Ingat sekali lagi, tatkala kau mendapatkan uang, rezeki itu milik siapa? Milik Allah. Tatkala kau mendapatkan rezeki itu, ini milik Allah. Allah semua bilang di surat Al-Munafikun ayat 10. Di situ Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian harta kamu 50% sebelum datang kematian di antara kau sekalian. Sampai orang-orang mati ini pada menyesal, ingin balik lagi. Ya Allah, sekiranya kau menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Nah, sedekah yang Anda sisihkan separohnya, itu pertama fungsinya ngapusin dosa. Ya, karena mohon maaf, hutang itu salah satu faktor dosa, satu yang paling nonjol, pelit sedekah. Udah itu. Jadi kalau sekarang masih sering kepepet, kagak ada duit, cek deh di sedekahnya, pasti pelit. Nah, nanti sedekah ini akan mengurangi dosa dan kebaikan akan nambah. Dosa berkurang, kebaikan nambah. Nanti kalau sudah terhapus dosanya, baru kun selesai. Jadi sekarang Bapak Ibu ingin segera lunas hutang, kejar-kejarlah antara kebaikan Anda dan keburukan. Salib keburukan Anda dan kebaikan. Caranya gimana? Dakwah, sebar ilmu ini. Termasuk mohon maaf jika video ini yang Anda lihat sekarang bermanfaat, share ke semua Facebook, Twitter, WA Anda, biar banyak orang Indonesia melihat video ini. Karena ini video memberikan inspirasi kepada Anda. Satu, bersama Allah segalanya pasti bisa.
dengan sedekah hidup luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube-nya Yudi Faisal Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Dan saya doakan yang melihat video ini menjadi seorang pengusaha yang selalu ingat sholat, ingat doa, ingat tahajud, dan mudah-mudahan sahabat semua menjadi orang-orang sukses. Sebelum kami tutup, pastikan Bapak Ibu semua yang melihat video ini, semua amalan-amalan yang beliau sampaikan semua terangkum di dalam buku kami, Solusi Lunas Hutang dan Masalah Hidup. Bagi Bapak Ibu nanti yang sudah membeli buku ini, kami bimbing lewat grup vibrasi positif, grup motivasi sukses, hingga Bapak Ibu setiap hari kata-katanya positif dan hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, dan yang terpenting sekali lagi, menjadi orang yang bermanfaat untuk umat dan agama. Hingga tatkala Bapak Ibu meninggal, Anda sudah punya pahala, banyak jamaah mendoakan Anda, ada pahala investasi, sudah bisa bangun masjid, rumah tahfidz, dan Anda punya anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah di alam kubur. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah. Semua kebenaran dari Allah, kesalahan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.